ada di YouTube dan di TikTok dan di website. Bapak Ibu bisa cek kembali materi saya itu, tinggal Bapak Ibu pelajari. Kan kita sudah tiap pagi, siang dan malam ya Bapak Ibu. Nah, ini perjuangan Bapak Ibu semua untuk menjadi guru profesional agar lulus menjadi guru profesional. Nah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk lini masa PPG piloting 3. Bu Ade Irma kelihatan ya, angkatkan jempolnya. Kalau memang kelihatan yang saya tampilkan, angkat jempol ya Pak Bu. Suaranya dimatikan karena rame banget. Oke Bu Istimatul, terima kasih. Artinya materi saya terlihat. Saya mengingatkan ini ada revisi perubahan lini masa Bapak Ibu. Pendaftaran UKPPG itu dimulai 16 sampai 8 itu tetap. Kemudian untuk periode unggah itu 11 sampai 15. Kemudian UTBK nanti tanggal 18 berubah jadi 19 sampai 20. Kemudian periode penilaian dokumen itu 24 sampai 2 November. Nah, ini tolong Bapak Ibu, kalender ini di print, dicetak, diunduh, ditempel Bapak Ibu. Karena apa? Mengingatkan Bapak Ibu waktu yang sangat mepet ini. Nah, Bapak Ibu semua sekarang posisinya sedang melaporkan diri ya, laporkan diri. Nah, tolong dalam melaporkan diri hal sepele secara akademik itu sangat penting banget Bapak Ibu. Karena lapor diri itu nanti outputnya Bapak Ibu akan memperoleh yang dinamakan nomor pokok mahasiswa. Nah, kalau nanti bicara sistem tadi sudah dijelaskan di PMM-nya. Nah, saya bicara secara akademis, bagaimana kalau nggak punya NPM? NPM sama NIM itu sama Bapak Ibu. Nomor pokok mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa itu pengertiannya sama, penafsirannya sama. Jadi kalau ditanya NPM-nya berapa, yaitu NIM. NIM-nya berapa, yaitu sama dengan NPM. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua bisa membedakan apa itu NPM, apa itu NIM. Nah, Bapak Ibu nanti akan ada jadwal pendaftaran UKPPPG. Panjang banget ya. Uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Nanti ada jadwal pendaftarannya. Sekarang Bapak Ibu semua fokus ke yang namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Ada yang Bapak Ibu guru yang sebagai calon guru penggerak atau apa harus dikerjakan semua? Pertanyaannya dijawab ya, semuanya yang ada di guru Kemdikbud atau PMM itu, baik tugas, jurnal, modul, semuanya harus dikerjakan. Jangan sampai enggak. Bapak Ibu harus mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri, semuanya harus dikerjakan. Karena apa? Nanti ketika UKPPPG daftar kok nggak bisa. Nah, itu penyebabnya apa? Salah satunya PMM, di dalam PMM-nya tersebut belum dikerjakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua wajib mengerjakan. Ya. Ya. Oke, kita balik lagi. Materinya ada di website Bapak Ibu ini. Yang sering saya share di WA group itu. Yang sering saya share di WA group, materinya ada di situ. Nah, sekarang kita masuk materi berikutnya. Tadi jadwal. Tadi saya dengar juga untuk validasi jurnal. Nah, tampil.
Durasi di 3 tahapan penting PPG bagi guru tertentu 2024 itu ada 3 tahapan. Akses PMM, hasil validasi jurnal, dan daftar UKPPG. Nah, itu info selengkapnya itu Bapak Ibu bisa diunduh di sertifikasi pendidik PMM. Nah, akses PMM maksimal itu 12 jam untuk mengakses pembelajaran mandiri di PMM setelah peserta telah terkonfirmasi keikutsertaannya di SIM PKB. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu itu nggak ada yang melihat, tapi Bapak Ibu itu harus respon terhadap jadwal agenda di sistem. Bapak Ibu mau mencoba-coba, nggak usah dikerjakan, tahu-tahu nanti juga lulus, tidak ada istilah tersebut. Bapak Ibu harus berjuang keras, ekstra keras, berjuang serempak se-Indonesia Raya untuk kesuksesan PPG bagi guru tertentu ini. Tidak lama Bapak Ibu, PPG bagi guru tertentu hitungannya itu tidak lama. PMM berapa paling sebulan selesai kan? Habis itu UKPPG dicatat baik-baik. Tadi ada yang nanya, UKPPG itu apa saja? Uji kompetensi itu ada 2, yaitu uji tulis berbasis komputer dan uji kinerja. Nah, yang piloting 1 tadi masih bingung nanya warna-warni UKIN. Nah, nanti Bapak akan ketemu masanya. Bapak Ibu akan ketemu waktunya. Nah, Bu Linda, selamat mencatat, Bu. Bila perlu di screenshot, Bu. Bu Cahyani Saputri juga di HP-nya itu screenshot. Iya. Ya ini kan seluruh Indonesia kan. Bapak Ibu harus semangat. Bapak Ibu mungkin di sini sudah ada yang mau menjelang maghrib, tetap semangat Bapak Ibu. Jangan putus asa karena waktunya nggak lama, paling 3 bulan juga selesai. Nah, hasil validasi jurnal maksimal itu 3 hari untuk menerima hasil validasi jurnal. Pertanyaannya, kok saya belum divalid-valid? Ya bersabar, pantau terus Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bersabar ya, Bu Ade Irma. Bu Ade Irma harus sabar ketika jurnalnya belum divalidasi. Betul Bu S, Bu Ice, Bu Ice Ayu. Ya, daftar UKPPG itu maksimal 3 hari untuk tombol daftar UKPPG dan tryout tersedia setelah jurnal pembelajaran terakhir divalidasi dan lolos. Ya, ya yang di live TikTok sangat jelas ya suaranya. Ya, terima kasih. UKIN dari biru sekarang hijau lagi, nggak usah dirisaukan Bapak Ibu. Ketika aplikasi UKIN Bapak Ibu warna-warninya itu bergonta-ganti, nanti jangan dirisaukan Bapak Ibu. Bapak Ibu terus berdoa agar video dan dokumen yang dinilai oleh dosen penguji dan guru penguji tersebut hasilnya maksimal, hasilnya bagus gitu. Jadi nggak usah risau ditanyakan, kok ini sekarang warnanya hijau, besok kuning, besoknya biru lagi, besoknya. Nah, Bapak Ibu nggak usah risau, lebih baik ketika jadwal UKIN sudah ada, hadapi dengan doa agar apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, video atau dokumen portofolio itu hasilnya maksimal. Nah, ini saya kembali lagi ke yang piloting 3 sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu tadi kan masuk UKPPG. UKPPG itu nanti juga akan ada aplikasi. Aplikasi yang harus diinstal oleh Bapak Ibu semua. Jadi uji tulis berbasis domisili, Bapak Ibu ujian cukup di rumahnya masing-masing. Nah, selama PMM atau UTBK ini Bapak Ibu, kalau sinyalnya kurang bagus, kuotanya nggak ada, Bapak Ibu memang harus berjuang dari sekarang gitu.
Bayangkan kalau Bapak Ibu bertempur tapi alat tempurnya nggak ada, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi tewas sebelum perang. Nah, tewas sebelum bertempur. Nah, oleh karena itu dari sekarang Bapak Ibu menyiapkan amunisinya. Alat-alat tempurnya itu apa saja? UTBK apa saja yang disiapkan? Uji tulis domisili. Satu, laptop atau komputer. Yang kedua, kuota atau sinyal yang bagus. Yang ketiga, tripod. Wajib tripod itu Bapak Ibu. Nah, kemarin ada yang nyoba-nyoba nyontek, ada yang ngasih tahu, strateginya kalah Bapak Ibu. Itu langsung kami keluarkan dan didis. Artinya ya nggak lulus itu. Jadi alangkah sayang banget. Ya Bu Linda, selamat berduaan ya. Ya, Bapak Ibu, alat tempurnya disiapkan dari sekarang ya untuk UTBK nanti. Ini nggak lama Bapak Ibu waktunya. Walaupun Bapak Ibu sekarang lagi lapor diri dan mengerjakan PMM. PMM-nya itu harus tercentang hijau semua. Jangan sampai enggak. Masih ada aja yang nanya, apa harus dikerjakan semua? Iya jawabannya. Modul, jurnal semua harus dikerjakan. Balik lagi kemudian UTBK domisili tadi, kalau Bapak Ibu sudah punya laptop, sudah punya sinyal, tolong diinstal. Kejadiannya apa? Yang tahap satu kemarin, saya berbagi cerita yang sudah dilewati agar Bapak Ibu dari situ belajar dari pengalaman gitu. Ya, Pak Armandaru. Armandururu. Bapak harus menyiapkan ini Pak, instalasi untuk UTBK-nya nanti ya. Disiapkan. Ya. Aplikasinya ada di mana? Ini yang saya share ini Bapak Ibu. Yang saya share di halaman depan ini, unduh exam dari sekarang Bapak Ibu. Uji cobakan diinstal dari sekarang. Walaupun nanti ada simulasinya. Tapi kalau nggak salah Bapak Ibu install dari sekarang. Gitu. Nah, Bapak Ibu dari berapa ini? Hampir sekitar 2.500 peserta PPG bagi guru tertentu tahap 3 ini. Kalau memang penguasaan IT-nya Bapak Ibu itu kurang atau bahkan nggak bisa sama sekali, tolong dari sekarang Bapak Ibu menyiapkan pendamping. Pendamping yang mengerti IT. Paham ya? Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mengukur, waduh saya nggak bisa nginstal, waduh saya nggak bisa mengoperasikan ini, berarti Bapak Ibu harus mencari pendamping, tetangga, anaknya, atau keluarganya, atau yang ada di sekolahan, operator sekolah. Tapi ingat, hanya untuk hal teknis, bukan konten, bukan materi ngajarin ini, bukan. Jadi Bapak Ibu semua harus yang belum paham IT mencari pendamping yang mengerti IT, yang mendampingi Bapak Ibu. Karena pengalaman UTBK kemarin ada yang coba-coba ngajarin, tertangkap kami keluarkan. Jadi Bapak Ibu jangan ada frame berpikiran, wah ini kan gak diawasin, gak ini, tetap kami awasin Bapak Ibu. Lewat aplikasi dan sistem tersebut, Bapak Ibu kami awasi. Gitu. Jadi jangan merasa, gak ada pengawas, gak ada ini, terus bebas. Nah, gak bisa, tetap kami awasi. Nah, juga tidak ada alasan, sinyal gak ada Pak. Sinyalnya kami sangat ini karena di daerah pelosok tidak ada alasan di pertempuran. Ini wilayah pertempuran ini Bapak Ibu. Pertempuran Bapak Ibu untuk memperoleh gelar profesional. Saking ini apa? Semalam saya lihat berita saking semangatnya guru-guru untuk memperoleh tunjangan sertifikasi sampai ada yang kena tipu. Nah, ini catatan semua ya bagi Bapak Ibu. Jangan tergiur sama iming-iming yang bisa meluluskan Bapak Ibu semua.
Ingat itu ya. Jangan terkecoh, misalkan ada yang nelpon, ada yang WA. Kami gampang Bu untuk verbal, pasti Bapak Ibu lulus. Kami gampang Bapak Ibu, nggak usah ikut PPG, nanti dapat sertifikat pendidik. Hati-hati Bapak Ibu terhadap banyaknya penipuan. Itu di daerah mana ya? Jawa Timur kalau nggak salah. Tapi sudah tertangkap. Oleh karena itu, Bapak Ibu mohon banget perjuangan ini, pertempuran ini harus dilandasi rasa semangat. Berdoa terus agar Bapak Ibu lulus. Nah, ini senjatanya tadi. Saya ngomong pertempuran ya agar Bapak Ibu siap siaga karena ini memang bertempuran. Nah, yang kedua, UKPPG yang kedua yaitu UKIN tadi yang sudah saya jelaskan, uji kinerja. Nanti tadi ada yang nanyain video-videonya. Apa boleh pakai handphone? Apa boleh pakai kamera SLR? Apakah boleh pakai kamera HDX? Pakai kamera apa aja boleh Bapak Ibu. Yang penting video Bapak Ibu itu ada gambar yang jelas, ada suara yang jelas, sehingga para penguji bisa menilai keberadaan video Bapak Ibu semua. Itu. Nah, kalau ngomong-ngomong UKIN, ini ada juknisnya. Sebentar, saya cek juknis. Nah, juknisnya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini UKIN. Uji kinerja, Bapak Ibu harus ngikutin standar ini. Dan pengalaman yang tahap 1 ini juga, ketika UKIN berlangsung, ada banyak video tidak bisa diakses. Videonya tidak bisa dibuka. Karena apa? Karena akses untuk Google Drive-nya itu direstrik atau ditutup atau dikunci. Nah, solusinya gimana Bapak Ibu? Caranya gini Bapak Ibu uji cobakan dengan teman sejawat. Tolong sih buka link ini link video saya. Bapak Ibu bisa buka nggak? Oh aman, bisa dibuka. Nah, berarti link tersebut yang harus Bapak Ibu serahkan di aplikasi UKIN. Nanti ada aplikasi UKIN BPPP Kemdikbud namanya. Itu. Di aplikasi tersebut artinya Bapak Ibu udah uji coba dengan temennya. Kalau Bapak Ibu langsung setor, langsung tembakkan, ya mati tewas mengenaskan. Jadi pertempuran ini Bapak Ibu harus menggunakan strategi agar bisa lulus. Nah, uji kinerja itu dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Alokasi waktu untuk UKIN sebanyak 2 jam pelajaran. Nah, kecuali pada guru PAUD atau TK, pendidikan khusus, BK, bimbingan konseling, dan mata pelajaran produktif SMK yang durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, komponen-komponen UKIN ini silakan Bapak Ibu lihat nih, ada penilaian perangkat pembelajaran, penilaian video praktik pembelajaran. Nah, semuanya ini Bapak Ibu bisa unduh di internet gitu. Bapak Ibu silakan gunakan sumber belajar yang ada. Jadi jangan bentar-bentar misalkan di YouTube atau di TikTok atau apa ada yang menawarkan modul, ada yang mengerjakan tugas-tugas, Bapak Ibu langsung menyerah. Ini tolong dikerjakan, ini tolong diselesaikan. Lebih baik Bapak Ibu kerjakan sendiri. Karena apa? Itu adalah perjuangan Bapak Ibu nanti ketika ketemu UTBK dan uji kinerja. Karena ketiganya itu saling berkaitan. Saling berkaitan prosesnya, saling keterkaitan prosesnya. Saya share lagi link saya. Bentar. Nah, di sini validasi jurnal, kemudian perubahan lini masa,
Kemudian apalagi tadi ujian domisili sudah. Nah, ini tadi yang lini masanya. Jangan sampai Bapak Ibu yang ada di grup ini belum sama sekali lapor diri di SIM PKB, bahaya. Lapor diri yang pertama dan utama dan wajib, sangat wajib, yaitu alur konfirmasi SIM PKB. Akan jadi sia-sia Bapak Ibu mengikuti dari tiap malam mengerjakan soal dan lain, tapi belum konfirmasi di SIM PKB. Nah, tadi ada pertanyaan tentang verbal nick, nomor induk kependudukannya kok berbeda. Nah, silakan nanti ditunggu saja, itu masih dalam proses verbal. Kemudian alur lapor diri yang kedua, alur lapor diri ke LPTK. Nanti setelah Bapak Ibu lapor diri dan mendapatkan identitas berupa nomor pokok mahasiswa, Bapak Ibu baru mendapat bisa melaksanakan UKPPPG. Kalau belum punya NIM atau NPM, Bapak Ibu belum bisa mengikuti UKPPG. Nah, poin utama inilah Bapak Ibu harus lebih dahulu daripada Bapak Ibu sekarang ngerjakan saja di PMM tapi nggak punya NPM, fatal, nanti nggak akan bakal bisa ikut ujian akhir. Jadi syaratnya Bapak Ibu harus ada di PD Dikti dan memiliki nomor pokok mahasiswa. Oke, ini banyak tangan yang ingin raise hand. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dari sini, silakan. Siapa dulu ini? Iya, pada raise hand semua. Pak Putu bisa dibuka mute-nya, Pak? Nggak bisa? Bisa sekarang? Gimana? Udah bisa itu Pak Putu, silakan Pak Putu. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore Bapak Pembina dan pembawa acara. Ya, Saya selamat Putu sore. Yamayasa dari Oku Timur, Sumatera Selatan, perbatasan antara Sumatera dengan Lampung, Pak. Oh Ini iya. ada yang saya tanyakan, Pak. Silakan, Pak. Saya guru PJOK, Pak. Untuk UKIN nanti, video UKIN apakah nanti di lapangan atau di dalam kelas? Itu yang pertama, Pak. Pelaksananya Ya, Bapak guru olahraga dan ya, mau menampilkan LED proyektor gitu. ya, maksudnya nanti kalau kita buat UKIN-nya itu apakah video kita mengajar di lapangan, praktek di lapangan, atau mengajar materi di dalam kelas, Pak? Keduanya boleh, Pak. Keduanya boleh Bapak di lapangan. Boleh kalau proyektor kan nggak jelas juga. Keduanya Ya, kalau boleh. Di lapangan boleh, Pak, ya? boleh. Oh, ya. Terus satu lagi, Pak, untuk nomor pokok mahasiswa untuk LPTK Universitas Lampung, itu kapan kira-kira Nah, ada, Pak, ya? ya. Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu punya teman ya, satu sekolah ada di LPTK misalkan Unila Universitas Lampung dan Universitas Negeri Medan misalkan. Unemed sudah keluar NPM-nya, Unila belum. Nah, catatan semua Bapak Ibu, jangan membanding-bandingkan tentang proses. Yang penting Bapak Ibu nanti hasilnya, ya kan? Yang penting Ya, Pak. hasilnya ada dapat NPM. Jadi Ya. temennya punya NPM, Bapak juga punya NPM. Artinya Bapak Ibu, memang antar perguruan tinggi itu memiliki proses bisnis untuk NPM itu berbeda-beda. Jadi prosesnya itu memang berbeda-beda antar perguruan tinggi. Intinya Bapak Ibu tetap nanti wajib memiliki NPM atau NIM yang digunakan sebagai syarat untuk ujian akhir. Itu Pak. Oke, makasih banyak, Pak, Uh, informasinya. yang penting Bapak Ibu semua sudah ada di SIM PKB dan lapor diri LPTK. Silakan Bapak Ibu yang lain angkat tangan yang mau bertanya kembali. Ya, ya silakan. Mana ini? Angkat tangan Pak, angkat tangannya diangkat biar saya unmute.
Jangan raise hand. Yang mau bertanya lagi, Pak Ahmad Sidik mau bertanya Pak, kok raise hand? Pak Ahmad Sidik atau siapa ini? Oh, ini Pak, ini yang udah melambaikan. Pak siapa ini? Andriadi. Eh, Admin yang ada di studio bisa di unmute. Ya, silakan Pak Andriadi. Ntar Pak ya tutup pintu dulu. Ya, silakan Pak. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama nih mohon maaf Pak masih menggunakan ini seragam kaos karena saya di perjalanan ini mampir di rumah teman, Iya, jadi tidak nggak masalah Pak. sempat pakai baju Iya. putih-putih. Eh, Sebenarnya tadi ada 3 pertanyaan tapi sudah ditanyakan oleh teman yang satu tadi yang Bidangnya mengenai Pak, bidang studi. bidang bidang studi olahraga Pak. Oh iya ya, silakan Pak. Ya, yang ditanyakan teman tadi mengenai pengambilan video UKIN, apakah boleh di dalam kelas ataukah di luar? Karena mengajar olahraga itu terkadang kita teori, berarti kita di dalam kelas, terus kalau prakteknya kita di lapangan gitu, Pak. Jadi boleh, Pak ya, di dalam kelas boleh, di Iya, luar juga boleh, seperti iya itu. keduanya boleh. Yang penting itu Buat- ikuti aturan Juknis yang saya share tadi. Bapak bisa Yo, browsing guys, oke. gitu. Bala Oke. bala bala bala. Berarti kalau di lapangan mulai dari pendahuluan kita semuanya di lapangan nggak apa-apa, Pak ya? Iya, nanti kan di Oke. video tersebut ada pembuka, isi, konten, dan penutup. Silakan Bapak atur dan sesuai dengan juknisnya. Oke, pertanyaan yang kedua ini, Pak. Mm-mm. Pertanyaan yang kedua, untuk pengambilan, masih dalam pengambilan video untuk mendaftar UKPPG itu kan nanti kita buat video itu ada yang full, ada yang versi diedit, Pak ya. Mm-mm. Nah, maksudnya di situ kan ada, kalau saya nggak salah baca, ada keterangan bahwa videonya nggak boleh diputus-putus. Nah, kalau seandainya nanti videonya itu terputus, terus kita edit, kita sambung aja, tapi jamnya cukup selama 70 menit seperti itu, apakah boleh, Pak? Iya, Bapak Ibu, proses pengeditannya Bapak Ibu harus mahir, harus ahli. Jadi jangan terputusnya itu jangan benar-benar kelihatan terputus kayak shortcut video itu. Jadi halus gitu Pak. Bapak ngaturnya silakan diatur cara ngeditingnya itu, gitu. Oh Sebenarnya iya, tidak berarti diperbolehkan untuk terputus gitu. Videonya kan harus continue gitu. Tapi mungkin kan ada jeda atau apa. Nah, itu bagian editingnya harus yang mahir, harus yang halus. Bapak kan punya teman pasti kan yang untuk editing itu. Nah, jadi ya, halus mulus gitu ininya, tampilannya. Jangan kelihatan terputus itu. ya, alhamdulillah kita bisa edit sendiri, Pak. Ini tapi Mm-mm. takut aja nanti ada permasalahan gitu. Enggak, yang penting Bapak ketika nanti video ukin, video tersebut gambarnya jelas, suaranya jelas, dan bisa diakses. Permasalahan sekarang para penilai penguji baik dosen maupun guru itu, video tersebut nggak bisa dibuka. Karena apa? Aksesnya ditutup. Nah, kenapa aksesnya ditutup? Google Drive Bapak Ibu dicek. Nah, makanya saya tekankan kepada Bapak Ibu semua, diuji cobakan antar teman sejawat. Pak Andriadi, tolong Pak Ansuri, ini dibuka video saya bisa apa enggak? Tolong Pak Arman Deruru, video saya bisa dibuka apa tidak? Nah, dari Oku kenal ke Medan, kenal ke Kalimantan, apa enggak hebat itu mempererat silaturahmi antar pulau, ya kan? Jadi Bapak Ibu uji cobakan, mumpung ini Bapak Ibu bergabung dalam PPG tertentu ini, Bapak Ibu bisa share, bisa saling diskusi, bisa saling kolaborasi gitu. Itu Pak Andri. Ya, terus Pak, kita kan kalau ngajar olahraga itu kan pasti ada gamenya nanti Pak tuh, ada gamenya. Pasti Ya. anak-anak itu pada pada menggunakan lapangan yang sangat besar. Terus Mm. kalau seandainya videonya kita pause, kemudian kita zoom untuk kegiatan anak, atau kameranya kita pindahkan, itu boleh Pak ya? Iya nggak apa-apa Pak, itu teknis Bapak di lapangan, pengaturan Bapak di lapangan. Bapak Ibu yang lain juga kan ada ice breaking juga, nggak olahraga saja. Bapak guru Hmm. yang di SD, yang di SMP pasti juga memiliki ice breaking. Nah, untuk pengeditan atau teknisnya silakan Bapak Ibu
atur sendiri, tetapi jangan keluar dari Juknis Ukin PPG guru tertentu 2024. Dan kurikulum yang digunakan itu bisa kurikulum Merdeka ataupun K13. Ada lagi, Pak? Oke, Pak. Ya. Saya kira cukup, Pak. Ya. Oke, silakan berikutnya. Bapak Ibu, ini mungkin yang wilayah timur sudah mau maghrib atau sudah lewat maghribnya. Silakan Bapak Ibu. Yang mau bertanya lagi, angkat tangan aja, angkat tangan. Nanti saya unmute oleh admin yang ada di studio. Bu Yeni tadi angkat tangan ya? Oh iya, coba admin Bu Yeni Marlena mau bertanya. Sebentar Bu, lagi ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya yang pertama, saya sudah lapor diri, namun ketika saya mau mengerjakan modul di aplikasi itu belum ada tanda sertifikat pendidiknya Pak gitu. Nah, setelah saya refresh, kemudian saya hapus, saya Refresh. unduh lagi, ternyata apa namanya aplikasinya sepertinya sedang down ya Pak karena saking banyaknya. Nah, jadi apakah saya bisa mengerjakan soal-soal lewat PMM melalui SIM PKB saja Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua eh, terkait dengan NPM itu tadi, apakah kita NPM itu nanti apa namanya kita mengerjakan soal-soal di PMM itu harus sudah ada NPM dulu kah supaya benar-benar kita sudah sah menjadi mahasiswa PPG ini atau bagaimana Pak? Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Yeni. Bidang studinya apa Bu? PGSD Pak, PGSD daerah mana Bu? Lampung, Di Bandar mana? Lampung. Lampungnya di mana? Di Raja Bahasa saya di SD Global Madani Pak. Oh, deket deket sini Dekat berarti, deket Unila, kampus Bu. iya tetangga Pak. Oh iya. Di Hujan Pramuka Raja Basa. di situ hujan nggak Bu? Saat ini mendung Pak. Oh mendung. Ya Bu Yeni Marlena, NPM Iya. itu sebagai syarat UKPPG, Oh bukan iya baik. PMM. Kalau PMM, Bapak Ibu semua sekarang bisa melaksanakan atau mengerjakan. Jadi tetap sah Ya. Bapak Ibu tetap sah jadi warga Universitas Lampung. Jadi NPM itu sebagai syarat untuk mengikuti UKPPG. Yang saya jelaskan tadi UKPPG ada dua, UTBK dan UKIN. Gitu. Nah, kalau Baik, Bapak Pak. Ibu nggak punya NPM, apa yang terjadi? Yang pertama nggak akan terdetek di PD Dikti dan Bapak Ibu dipastikan nggak lulus. Karena syarat untuk mengerjakan soal UKPPG atau uji kompetensi akhir itu Bapak Ibu menggunakan NPM. Nah, NPM itulah sebagai ID number, key number yang utama ketika nanti Bapak Ibu UTBK atau UKIN. Nanti kalau Bapak Ibu lulus, dicek PD Dikti, nggak ada, ya tetap Bapak Ibu nggak akan dapat tunjangan, gitu. Jadi itu sebagai syarat. Nah, tadi yang saya jelaskan atau bisa dilihat di website, lapor diri yang sangat utama dan wajib pertama SIM PKB. Cek semua apakah sudah lapor diri di SIM PKB. Alur kedua, Bapak Ibu lapor diri ke LPTK. Nah, LPTK kemarin lewat petugas lapor diri yang baik-baik semua itu, Bapak Ibu harus mengklik isian data yang lengkap dan jelas. Karena kalau lapor diri mengisi data ngawur-ngawuran, asal-asalan, ya nanti hasil akhirnya Bapak Ibu menyesal. Kok jenis kelamin saya perempuan, kok jenis kelamin saya laki-laki. Nah, itu karena apa? Karena ketidaktelitian ketika awal lapor diri.
Nah, ini kan Hmm. sistemnya self service kan, Bapak Ibu melayani sendiri, mengisi sendiri. Nanti jangan salahkan nama saya Dini kok menjadi Dinil misalkan. Nah, itu kan Bapak Ibu sendiri yang mengisi, jangan salahkan siapapun gitu. Apalagi Bu, ada yang terlewat tadi? Baik, Pak. Masalah PMM mengerjakan modul-modul melalui PMM di SIM PKB itu boleh ya Pak? Tanpa lewat aplikasi maksudnya. PMM lewat aplikasi Bu. Mengerjakan PMM itu lewat aplikasi. Maksudnya melalui SIM PKB saja gitu Pak. Mengerjakan di PMM-nya melalui SIM PKB. Iya, nggak apa-apa, Bukan karena ID boleh yang Pak ya? digunakan SIM PKB tersebut gitu. Oh iya baik baik Yang penting sekarang baik. Bapak Ibu pantau di PMM tersebut sudah centang hijau, sudah hijau semua belum. Jangan tanya Oke. ini dikerjakan apa tidak, yang pasti dikerjakan semua. Kalau pingin lulus ya dikerjakan semua, kalau nggak pingin lulus menjadi retaker semua, menjadi peserta yang ngulang, ya jangan dikerjakan. Gitu. Satu lagi Pak, untuk ukin video itu berapa menit ya Pak durasinya? Durasinya tadi kan sudah saya bacakan Ibu di juknisnya. Saya sarankan Bapak Ibu download juknisnya. Nih, saya tegaskan lagi ya. Untuk uji kinerja peserta PPG melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas, alokasi waktu UKIN sebanyak 2 jam pelajaran atau 2 JP, kecuali guru PAUD atau TK, guru BK, bimbingan konseling, dan mata pelajaran produktif SMK yang durasinya disesuaikan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Bisa dipahami Bu? 2 JP. Ya, Iya. wajib. Juknisnya diunduh itu di website saya ada. Ya, baik Pak, terima kasih. Iya. Boleh menggunakan Canva? Boleh. Tetapi ketika DPMM yang diminta PDF, ya jangan JPG yang dikumpul. Ketika MS Word yang diminta, ya jangan Canva, file ekstensi Canva tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang diinstruksikan di PMM tersebut. Ya silakan, yang mau bertanya lagi angkat tangan. Nanti ya Pak Andriadi di chat aja, Pak Andriadi di chat saja. Kasihan Bapak Ibu yang lain yang belum. Pak Andriadi di chat saja pertanyaannya, beralih ke yang lain. Silakan yang lain angkat tangan. Mana ini angkat tangannya? Bu Rinda, ya Bu Rinda. Admin. Dihidupkan dong. Bu Rinda Indah Prastiwi mau bertanya. Di unmute Bu. Iya, silakan Bu Rinda. Bapak, Ibu. izin bertanya. Iya. Silakan Bu Rinda. Maaf, Silakan Bu Rinda. Bu Rinda. Ini saya sudah diaba-aba oleh moderator, MC. Sudah selesai ya Bu Ika? Mas, Ya, punya gue pamer. Bu Ika. maaf Bapak, saya izin bertanya. Matiin dulu, telepon dulu. Ya, Bu Rinda, silakan pertanyaan. Ini sudah diaba-aba oleh MC. Mau closing. Silakan tadi yang mau bertanya. Ini mumpung waktunya masih ini terakhir. Cek. Ya, Ibu Bapak ditunggu sebentar karena narasumber jaringannya terputus, terpental. Ditunggu sebentar. Halo Bapak Ibu. Silakan. Maaf Pak, Iya. Iya silakan Bu. Bu Rida.
Bapak ini live tentang apa? Ini live tentang orientasi akademik untuk piloting 3. Ya, silakan Bu, tadi yang mau nanya atau ganti lagi, silakan. Halo, Bapak. Iya, langsung Bu. Suaranya sudah masuk. Tidak ada suaranya. Ini sudah masuk. Salam, ya. Ya. Apa? Kok hilang gimana? Oh, sorry. Ya. Oke, maaf Bapak Ibu. Ternyata termute, sorry. Ya, silakan tadi Bu Rida. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Saya Rinda dari jurusan Bahasa Indonesia. Ah. Saya mau bertanya tentang pembelajaran di PMM, Pak. Iya, tadi di tutor sebelumnya, mohon maaf, dijelaskan bahwa jika jurusan PPG-nya itu Bahasa Indonesia, dalam pembuatan video pembelajarannya harus di SMP atau di SMA. Walaupun guru tersebut ngajarnya di SD. Apakah betul, Pak? Ulang lagi Bu, tadi pertanyaannya. Saya kan jurusan Bahasa Indonesia, PPG-nya. Ijazahnya Bahasa Indonesia. Sesuaikan dengan ijazahnya Bu. Ijazahnya Bahasa Indonesia. Jadi selama pembelajaran di PMM kita kan harus mengupload modul, aksinya refleksi. Berarti itu pembelajarannya juga di SMP Pak atau di SMA? Sesuaikan dengan ijazah Ibu. Oh iya, walaupun Bahasa Indonesia di SD linear gitu ya Pak, nggak Iya, bisa. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Ini panggilnya di SD loh. Iya, di SD apa di apa? Tanya. Iya, sesuaikan dengan ijazahnya itu. Iya. Jadi harus di SMP atau SMA ya Pak, nggak bisa di SD. Ibu bidang studinya di apa sekarang? Posisinya di apa? Saya ngajarnya, kebetulan saya P3K di SD Pak. Di SD. Yo, mana SD? Bidang studi di PPG-nya apa? Bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia, Bu. Berarti SMP atau SMA. Oh, berarti Ibu sesuaikan, Bapak Ibu yang lain sesuaikan dengan ijazahnya. Ijazahnya apa, Bapak Ibu? Itu patokannya. ya Pak. Ijazah S1-nya maksudnya. Ijazah S1 bukan ijazah S2. Ijazah S1 rata-rata PPG itu kan ijazahnya S1 ya. Iya Pak. Berarti saya harus pinjam kelas di SMP ya Pak untuk melakukan. Itu urusan Ibu, silakan diatur ya. Iya Pak, ya. Ya sudah, terima kasih ya Bapak. Iya. Next, berikutnya. Maaf tadi termute ya, saya nggak lihat speakernya hijau. Mana angkat tangannya tadi? Ini waktunya sudah mau habis 17.30. Ya, Bapak Ibu yang lain, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk melaporkan diri dan isi identitas. Bu Devi, silakan Bu Devi. Bu Devi. Tadi mana Bu Devi? Bu Devi, ya silakan Om Admin. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih waktunya. Nama Ini bidang saya studi hanya dulu Bu. Nama bidang studi Oke, dulu. bidang studinya matematika Pak. Namanya Devi siapa? Bu Devi Nilayanti, saya dari Batam Pak, Kepulauan Riau. Oh jauh ya. Gimana Bu? Nah, di sini saya mau bertanya Pak. Di sini saya agak bingung pertama. Di SIM PKB saya masih menggunakan ID belajar yang SMP Pak, tapi terpanggil yang SD. Belum saya tautkan yang SD karena saya masih menggunakan untuk CGP yang SMP. Itu bagaimana Pak? Tapi saya sudah membuat ID belajar yang SD, tapi hanya di PMM Pak. Belum terpaut dengan SIM PKB. Ibu banyak banget kegiatan yang diikuti ya. Itulah Pak, masih angkatan 10 Pak, terpanggil PPG. Alhamdulillah rezeki Pak. Di jalannya aja terus semangat. Muridnya kasihan Bu. Enggak, kalau CGP Pak, dia nggak nganggu murid Pak, karena kegiatannya kami di jam apa Pak, jam sebelum ngajar Pak. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu di seluruh Nusantara ya Bapak Ibu,
PMM itu tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Ada yang bertanya, saya mengerjakan PMM apa nggak boleh jam 8, jam 9? Lah jam 8, jam 9 kan Bapak Ibu lagi ngajar kan? Gitu. Nah, pola PMM itu belajar mandiri itu kapan saja, di mana saja. Tapi namanya tugas utama Bapak Ibu kan ngajar, transfer Iya, betul. knowledge ke peserta didik. Itu yang Iya, utama jangan ditinggalkan. Semuanya ya betul. Bapak Ibu. Nanti Iya. misalkan jam 10 istirahat misalkan. Nah, di sela-sela itu Bapak Ibu boleh mengerjakan PMM atau jam 12 malam sampai subuh dikerjakan. Ya monggo. Kembali ke pertanyaan Bu Devi. Bu Devi ada CGP apalagi tadi. Nah, Ibu Oh, Devi ini iya. terpanggilnya guru tertentu apa di situ? Kalau yang di SIM PKB-nya guru matematika, tapi akun belajar yang digunakan yang ID SD. Sesuai dengan Sedang bidang studi panggilan di PPG guru tertentu ini, Bu. berarti yang SD ya, Pak ya? Iya, sesuaikan itu. Berarti yang SMP saya harus hapuskan gitu, Pak. Sedangkan masih terpaut nih CGP ntar lagi selesai tanggung bulan Oktober. Atau harus saya biar sinkron dengan SIM PKB maksudnya. Ya, yang untuk PPG ini sesuaikan dengan itu yang dikerjakan. Pokoknya Ibu kan sedang proses PPG guru tertentu, nggak Iya, ada betul. tanggung untuk CGP dan apa. Ibu Iya, fokus, bulan Oktober. iya, yang terpanggil di bidang PPG tertentu ini, itu yang harus diikutin. Berarti saya harus sinkronkan SIM PKB saya dengan yang SD. Iya. Oh, gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Soalnya sekarang masih bimbang kan, saya kira Lah mungkin terpanggilnya di nanti SD kan? iya Nah untuk iya. akun ID-nya akun ID SD. Tapi Mm-mm. kalau itunya untuk matematika SMP. Yang terpanggil Bu, yang jadi ini yang jadi kata kuncinya terpanggilnya di apa PPG tertentu itu. Kalau Di ID terpanggilnya di SD. SD, Bapak Ibu ya ikutin yang bidang studi PGSD itu. Iya, saya sudah ngikutin Pak untuk di PMM sudah saya Mm-mm. ikutin. Alhamdulillah sudah dapat sertif yang ada kata-kata untuk buat modul. Yang saya tanyakan kan untuk di SIM PKB-nya. Di SIM PKB-nya. Haruskah saya sinkronkan atau boleh dulu nanti masih saya gunakan yang SMP, tapi kalau yang untuk PMM saya menggunakan ID belajar yang SD. Yang SD dulu aja Bu. Yang SD dulu Ya aja. sudah saya buat akunnya, sudah Mm. saya masuk PMM-nya sudah, tapi Yang belum disinkronkan kayak SIM nanti, PKB. itu nanti. Sekarang Ibu fokus yang PPG tertentu terpanggil di SD dulu, selesaikan itu. Oh, Ya. berarti seperti itu, Pak ya. Saya Iya. takut nanti pas ukin atau video atau pas ujian Sesuaikan tertulisnya ijazah nanti, Pak. video, sesuaikan ijazah pembuatan video, UKIN, uji kinerja, sesuaikan ijazah. Ijazah Ibu kan matematik ya? Iya, matematika. Iya, pembahasan Tapi tentang ID-nya SD. matematik. Iya, Berarti yang sesuaikan dengan yang itu ya, Pak ya. betul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Next, berikutnya Bapak Ibu dari Batam, dari Palembang meluncur Bu Evi ya. Admin, Bu Evi Apriani. Sebentar ya, Pak Suparman. Silakan di unmute, Bu. Bu Evi Apriani, Admin. Iya. Silakan, Bu. Ya, selamat sore Bapak dan Selamat semuanya sore, rekan. Bu Evi Terima Apriani. kasih waktunya. Iya. Saya Evi Apriani dari Lampung Timur, Pak. Lampung Timurnya mana, Bu? Sri Bawono, Dari Jabung. Jabung. Wah, begal toh ya, Bu? Enggak toh. Enggak, Pak. Iya, enggak. Apa, Bu, yang mau ditanyain, Bu? Begini, Pak, ada sedikit yang saya ingin tanyakan mengenai saya ya bersyukur dapat rezeki keterima P3K di SD ya, Pak ya. Alhamdulillah, ya, Bu. Ya, namun ijazah saya itu bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Mm-mm. Indonesia dan waktu administrasi PPG lulusnya eh, bidang studinya PGSD, Pak. Nah, PGSD. yang saya ingin tanyakan yang saya ingin tanyakan untuk video pembelajaran nantinya bagaimana ya, Pak ya? Sesuaikan ijazah Ibu. S1-nya apa tadi?
Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia, sesuaikan dengan itu. Sama dengan tadi. Tadi kan sudah ada itu yang sama dengan bahasa Indonesia juga. Cuman Sesuai, kalau di apa di ini PGSD bagaimana, Pak? Bidang studi PPG-nya PGSD bagaimana, Pak? iya, sesuaikan dengan ijazah Ibu bahasa Indonesia. Kontennya yang dibahas itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan di SD juga ada kan? Ya, betul, Iya. betul. Oh, Oh, berarti bisa ambil mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi iya. tetap di SD begitu ya, Pak ya? Iya, betul. Oh iya, begitu, Pak. Dan satu lagi, Pak, Iya. ya kami berharap sih semuanya bisa lulus untuk Iya. UKK PPPG Iya. ya, Pak ya. Oh, Tapi betul. misalkan kita atau bahkan rekan-rekan ada yang nggak lulus ini, apakah ada remedial atau bagaimana Pak teknisnya? Iya, ada kalau nggak lulus ada namanya retaker. Oh, retake. Re artinya kembali, take artinya ambil kembali. Jadi Bapak Ibu ngambil kembali. Nah, syarat-syarat retaker nanti ada ketentuannya gitu. Kalau misalkan bayar lagi, ya harus bayar lagi sesuai dengan misalkan ya Bapak Ibu, kan kita belum tahu juknisnya untuk PPG guru tertentu ini kalau retaker bayar atau enggak gitu. Nanti itu ada juknisnya lagi. Jadi Bapak Ibu yang nggak lulus, seandainya nggak lulus, ya ngulang lagi nanti. Nggak lulus lagi, ngulang lagi. Kalau nggak salah 3 kali ya, kalau nggak salah. 3 kali ya. Ya mudah-mudahan Ini lulus semua. ada waktunya ya Pak, rentan waktunya begitu ya Pak ya? Iya, ada waktunya. Makanya Bapak Ibu, ini sangat beruntung sekali Bapak Ibu mengikuti cuman 3 bulan ya. Prosesnya 3 bulan kalau nggak salah. Itu. PPG yang lain yang dalam jabatan yang sebelumnya atau prajabatan itu kan hampir 1 tahun kan. Nah, alangkah Bapak Ibu nggak memanfaatkan kalau hal ini tidak Bapak Ibu manfaatkan dengan waktu yang singkat. Sudah Bu? Terima kasih banyak. Ya, Iya sudah. Bu. Terima kasih banyak, Semangat Bu Pak. Evi Apriani. Berikutnya Bu siapa? Sekarang Bapak-bapak. Pak Suwandi. Sebentar ya Bu Elia. Pak Suwandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Suwandi. Bidang studi BK ya Saya, Pak? ya, saya BK dari Provinsi Riau, Pak. Riau. Musim apa Riau Pak? Ya, musim duren, Pak. Wih, bisa kirim. Bisa diatur. Wah, iya. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Yang mau saya tanyakan itu masalah video ukin, Pak. Kalau Iya. di bidang studi lain kan 2 JP tuh, Pak. Jadi sementara untuk BK itu berapa, Pak? Kelihatan di monitor Pak. Ini pas banget ini. Eh, Terbaca. pendidikan khusus BK kecuali iya. Itu 1 JP gitu maksudnya, Pak. Ya, mata pelajaran produksi SMK yang durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajarannya, Pak. Oh, iya. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kan tadi yang 2 JP itu kan khusus ini pelajaran ini kecuali PAUD, BK, dan SMK produktif kan. Nah, itu Iya. silakan durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Gitu. Oke. Oh. Oke, cuma itu bertanya itu aja, Pak. Iya, oke Pak. Oke. Lanjut, semangat Pak. Yep. Pak Suparman, silakan Pak Suparman, di unmute Pak. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Iya. Pak Suparman, Selamat bidang studi sore. apa, Pak? Nama saya Suparman, bidang studi PGSD Bapak. Dari daerah Saya berasal dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Bengkulu ya Pak, tetanggaan Pak. Iya, jelas Bapak. Jelas suara saya Bapak. Oh, jelas banget Pak Suparman. Ya. Jadi Pertinyinya ada Pak, pertinyinya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama sekali ini mengenai lapor diri Bapak. Iya. Kemarin kan di SIM PKB, alur di SIM PKB sudah saya jalani. Dan di sana ada link lapor diri juga sudah selesai saya isi. Jadi kaitannya dengan pertanyaan saya, untuk LPTK, apa ada link selain dari link itu Pak untuk lapor dirinya?
web utama itu Bapak Ibu ppg.fkip.unila.ac.id. Itu official resmi FKIP Unila. Kalau saya sering share website saya, itu terkadang kan webnya ada gangguan atau apa, maka saya backup dengan link pribadi saya itu, link official saya. Nah, di link tersebut itu cuma satu itu, Pak. Ya, Jadi Bapak itu melaporkan sudah diri detail, udah. saya lapor diri di situ sudah Pak. Maksud saya kan ini bukan membandingkan Pak, karena ada apa yang di LPTK lain dia setelah isi link yang di link induk yang seperti kata Bapak, Hmm. ada juga link lain untuk mengeluarkan NPM gitu. Iya, ya kami juga Hmm. mengeluarkan Pak. Namanya registrasi.unila.ac.id. Tetapi Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang Ya. sebelumnya, ketika dibagi link untuk dapat NPM tersebut, ternyata Bapak Ibu banyak yang nggak ngisi. Padahal itu NPM loh. Nah, kami cukup sekali ngisi di tahap 3 kalau nggak ada perubahan ya Pak. Cukup sekali Ya, saja, nanti mudah-mudahan NPM-nya keluar. Kan yang penting output akhirnya kan Pak, ya sama-sama betul betul. dapat NPM itu. Gitu. Betul Bapak. Heeh. Nah, nanti Ya. Bapak Ibu sudah gagah, sudah lulus. Ya. Bapak Ibu ada LPTK yang sudah terima sertifikat pendidik, tolong jangan dibandingkan prosesnya lagi. Yang penting kan Bapak pegang sertifikat pendidiknya kan, Betul. pegang tunjangannya juga kan nantinya kalau sudah dapat serdik gitu. Ini cuma masalah waktunya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah lulus ingat ini, dicatat baik-baik. Ini saya rekam juga. Ketika Ya. nanti sudah dinyatakan lulus, Bapak Ibu, ketika misalkan Universitas Bengkulu sudah membagikan serdik, Unila belum, ya bersabar. Karena setiap LPTK, setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda prosesnya. Yang penting output akhirnya kan sama, mendapatkan sertifikat pendidik bergelar guru profesional. Itu Pak. Kami hanya Ya. ingin meringkas saja Pak. Pernah di tahap 1 itu kami bagi satu link lagi untuk dapat NPM. Nah, tapi kami di tahap 3, 2 dan 3 itu cukup sekali, nanti mudah-mudahan akan muncul NPM-nya dampak dari pengisian link lapor diri itu gitu. Ya. Jadi itu Bapak, kebetulan saya bertanya dengan rekan yang di sekolah yang dekat dengan saya, kebetulan dia piloting 1 di Unila Pak. Makanya saya tanya. Nah, ya. Ya itu Kemudian tadi. selanjutnya boleh bertanya lagi Bapak? Ya, sudah terjawab Pak. Saya jelaskan yang Ya. tahap 1 juga memang ada 2 link, tapi kenyataannya ada satunya itu nggak diisi tuh Pak linknya. Makanya piloting 2 dan 3 dijadiin 1 biar langsung keluar NPM. Ya. Satu lagi apa Pak? Izin bertanya lagi Pak, ini tentang modul. Modul kan punya waktu pengerjaannya modul 1 maksimal sekian hari itu Pak kan? Begitu aturannya. Ini kalau seandainya kita kebut untuk pengerjaan modulnya, apa ada konsekuensi yang akan kita terima Pak? Kalau seandainya kita kebut selesai modul 1, jurnal mampu kita selesaikan, langsung kita masuk ke modul 2, langsung jurnal lagi, apa kita akan mengalami kendala di mana atau mungkin ada konsekuensi yang harus kita terima dari kesalahan itu Pak, gimana? Yang akan menerima konsekuensi kalau modul atau tugas-tugas itu nggak dikerjakan Pak. Tapi kalau dikebut nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bapak kebut aja biar kelar semua gitu. yang akan jadi konsekuensi kalau ada tugas nggak Ya, dikerjakan. terima kasih. Cuman itu Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Bu Elia BK, Bu Elia dibuka unmute-nya. Bu Rosmawati sabar ya, Bu Dewi sabar. Silakan Bu Elia. Iya, terima kasih Bapak. Iya. Suara saya terdengar Bapak? Jelas banget Bu. Bidang studinya BK daerah mana Bu? Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya Leskawati, guru BK SMA Negeri 1 Bengkalis. Saya daerah Riau Bapak. Iya, Riau ya Bu. Ingin bertanya,
Juknis tadi memang saya belum membaca Pak Juknis yang sudah Bapak ini kan untuk khususnya untuk BK. Nah, saya kan mendapat informasi begitu. Saya ingin menanyakan kepastiannya betul atau tidak untuk video BK. Selain klasikal nanti kami akan membuat video konseling individual gitu Pak. Nah, itu saya ingin memastikan apakah benar atau bagaimana gitu. Sementara biasa kan konseling individual itu dirahasiakan eh, konseling kita gitu. Terus kemudian memang saya baca juga di situ wajah di blur hanya kita aja yang terlihat dan terlihat secara jelas dan suara kita juga harus terlihat jelas. Nah seperti itu. Bisa tolong diinikan Pak, dijelaskan kembali bagaimana sebaiknya kami BK ini untuk mengambil video itu baik di klasikal maupun konseling individual. Terima kasih Bapak. Itu juknisnya sudah saya share Bu. Untuk BK penilaian-penilaian saya nggak bisa bicara keluar dari juknis. Di chat, di kolom chat Bapak Ibu kalau bingung di download. Nanti jangan sampai keluar dari juknis yang ada untuk BK. Nah itu uji kinerja. Siap Bapak, siap Bapak. Jangan keluar dari juknis tersebut. Nah ini kan untuk non BK, untuk peserta BK. Ikutin saja sesuai dengan juknis tersebut. Itu di kolom chat silakan bisa Bapak Ibu unduh untuk juknis UKPPG. Untuk juknis UKPPG nanti nggak bisa ini, nah dibaca aja ya. Oh siap Bapak. Terima kasih Pak. Oke Bu, silakan angkat tangan Bu Rosma apa Bu Dewi apa Pak Rijal Nenggolan. Ya Bu Rosma dulu, Bu Rosma silakan Bu Rosma Wati Lauli di unmute Bu. Ya Pak. Iya. Terima kasih Pak kesempatannya. Saya mau bertanya Pak. Nama saya Rosmawati Lauli. Saya mengajar di SD Pak dengan jurusan S1 PGSD. Dari mana Bu? Dari Nias Utara Pak. Sumatera Utara. Kabupaten Sumatera Utara. Oke. Ya pertanyaannya Bu. Ya, silakan Bu, dari Nias. Dari Nias, Pak, ya. Iya. Izin bertanya, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, pada saat kita melaksanakan pembelajaran modul atau mengerjakan modul, apakah bisa kita kerjakan pada saat proses pembelajaran di sekolah? Karena ada beberapa informasi yang saya dengar, tidak bisa dikerjakan modul itu pada saat pembelajaran di sekolah. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, apakah pembelajaran modul itu Pak sekaligus dikerjakan atau tidak Pak? Terima kasih Pak, itu saja pertanyaannya. Iya, untuk menghemat waktu dan menyingkat itu boleh Bu, boleh dilakukan. Yang penting proses pembelajaran di kelasnya itu tidak terganggu Bu. Jangan sampai terganggu gitu. Nggak apa-apa, yang penting jangan sampai terganggu gitu. Nanti waktu proses pembelajaran jadi terganggu, ada kameramen atau apa, yang penting normal biasa aja tapi jangan terganggu gitu. Yang nggak boleh ketika Bapak Ibu lagi ada jam tapi Bapak Ibu mengerjakan modul-modul PMM tersebut. Artinya kan Bapak Ibu fokus meninggalkan tugasnya gitu. Itu yang nggak boleh. PMM itu kan belajar mandiri, Bapak Ibu kerjakan kapan saja, malam juga boleh gitu. Gitu. Dan yang tadi sambil ngerjakan itu nggak apa-apa gitu. Ada lagi Bu yang belum terjawab Bu, tadi kayaknya ada 2. Ada tadi yang kedua Pak, pertanyaan yang kedua. Apa itu tadi? Apakah pembelajaran modul itu bisa kita kerjakan sekaligus Pak atau tidak bisa? Ya boleh Bu, tapi kalau sistemnya menyetop ya Ibu ikutin sistem tersebut gitu. Boleh. Kayak tadi dikebut sekaligus biar cepat kelar itu bagus. Tapi yang nggak bagus kalau Bapak Ibu nggak mengerjakan tugas, nggak dijawab itu. Boleh. Gitu. Dan ikutin sistem dan instruksinya. Ikuti sistem dan instruksinya di PMM tersebut. Baik Pak. Oke.
Terima kasih ya Pak. Silakan Pak Ari Prastio dari Lampung Timur, PKN ini. Oke, izin Pak. Silakan Izin Pak Pak Ari mau Prastio. bertanya, mungkin ini yang pamungkas lah, udah mau maghrib. Iya, ini bentar lagi nih udah. Ari Prasetyo dari Lampung Timur Pak, Purbolinggo. Oh. Ini mau nanya Pak, mau memastikan aja Pak. Tadi kan disampaikan bahwa lini masa perubahan piloting ketiga kan pendaftaran UKPP PG itu tanggal berapa tadi Pak yang disampaikan oleh Bapak tadi. Sedangkan yang kami terima waktu itu kan tanggal 10 Oktober sampai 4 November Pak. Ini perubahan itu emang di piloting ketiga kita ini atau piloting kedua kemarin Pak ya? Iya, ini belum saya tampilkan ya Pak. Saya tampilkan share screen-nya. Ini kelihatan semua ya Bapak Ibu. Ini surat datangnya kemarin. Surat datangnya kemarin dibuat tanggal 25 September. Itu untuk periode 1 itu sudah dilaksanakan di bulan Maret sampai April angkatan 3 2023. Untuk periode 2 saat ini masih dalam masa penilaian. Periode 3 Bapak Ibu untuk piloting 2 UKP PG Oktober. Nah, periode 4 untuk guru tertentu di bulan November. Jadi ini kan di bawahnya itu kan ada piloting 2 itu. Jadi periode 3 itu untuk piloting 2 UKP PG Oktober, Pak. Ini untuk berarti yang ini tadi periode 2 yang ini ya, yang di slide ini. Yang di slide ini kan ada bacanya Pak, sehubungan surat PLT dengan hormat bahwa UKPPG guru tertentu periode 3 sebagai berikut. Ini. Itu. Kelihatan kan Pak? Kelihatan. Perubahannya itu untuk UTBK-nya itu 19 sampai 22 Oktober. Untuk pendaftaran UKPPG 16 sampai 8 Oktober. Kan jelas Pak. Apa ada yang beda Pak? Kalau sekarang untuk proses berjalannya periode 1 itu periode 2 masih dalam masa penilaian. Sekarang periode 2 kan sedang mengerjakan PMM. Kemudian periode 1 sedang UKIN, sedang masa uji kinerja. Gimana Pak? Bisa dipahami, di screenshot aja Pak jadwalnya. Oke Pak. Cuman ini masih agak belum ini sih, karena kan jadwal yang kita terima itu kan awalnya itu kan lapor diri sampai 27 hari ini. Orientasi sesuaikan LPTK. Terus pembelajaran mandiri kan dari 23 September sampai 4 November. Di jadwalnya gitu loh, maksud saya. Menyesuaikan perubahan lini masa ini Pak sekarang Pak. Berarti ini untuk pendaftaran UKPPG ini maju Pak ya berarti ya? Iya, tapi nanti Pak pendaftaran itu kalau Bapak Ibu semua sudah memiliki nomor pokok mahasiswa. Berarti kan maju dari di awal. Sekarang gini aja Bapak Ibu semua, fokus sekarang Bapak Ibu selesaikan PMM. Ya, selesaikan semua PMM, baru nanti kami akan bagi NPM Bapak Ibu daftar UKPPG. Itu. Sekarang fokus selesaikan PMM-nya. Oke siap Pak, nanti bisa dilanjut di grup yang ini aja, yang khusus LPTK Unila biar siap Pak. Terima kasih Pak ya. Oke Pak Ari. Bapak Ibu, ini sudah waktu sholat maghrib untuk waktu Bandar Lampung ya. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, mohon maaf yang belum terjawab karena keterbatasan waktu, dan ini juga akan lanjut ke acara berikutnya. Saya undur diri, nanti bisa ketemu di live TikTok saya atau di YouTube. Silakan Bapak Ibu bisa berinteraksi di situ. Saya mohon maaf apabila ada hal yang salah dalam menyampaikan materi. Saya kembalikan ke MC. Halo MC.
Kan ditutup apa piye? Ya wis rampung aku. Tutup ya? Oke. Halo Bapak Ibu semua, sebelum acara kita tutup untuk sesi dari tadi siang ya, pukul 13, ada yang jam 12 gabung. Bapak Ibu, kami dari segenap panitia, kami segenap pimpinan FKIP Unila, saya mewakili segenap pimpinan mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Tetap semangat. Ingat Bapak Ibu semua warga Unila, nanti jangan lupa disiplin dalam belajar mandirinya. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengerjakan setiap modul jurnal dan ikut dalam UKPPG agar lulus dan menjadi guru profesional. Saya mewakili pimpinan FKIP Unila mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dan segenap panitia, mengucapkan rasa terima kasih karena Bapak Ibu antusias. Apabila ada pertanyaan atau saran nanti bisa ditanyakan di grup pribadi. Dan kami ingatkan Bapak Ibu semua, jangan mudah tertipu atau teriming-imingi oleh orang-orang atau oknum-oknum yang bisa meluluskan. Yang bisa meluluskan Bapak Ibu hanyalah Bapak Ibu. Hanya doa dan perjuangan yang tulus yang akan tembus ke langit. Semoga Bapak Ibu lulus semua dan menjadi guru profesional. Amin. Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saya undur diri dan saya tutup kegiatan orientasi akademik ini dengan bacaan lafaz Alhamdulillah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kegiatan orientasi ini dengan resmi kami tutup secara resmi. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Selamat istirahat dan saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.